Pemirsa, sejak memimpin Bali, Gubernur Wayan Koster menjadikan pengelolaan sampah di Bali sebagai program prioritas. Ini berarti Gubernur Wayan Koster serius mengatasi masalah sampah di Bali. Apa saja strateginya? Simak laporan selengkapnya berikut ini. Pernyataan Gubernur Koster yang meminta masyarakat mengelola sampahnya sendiri bukan berarti menunjukkan sikap lepas tangan, apalagi frustasi terhadap permasalahan sampah di Bali pasca ditutupnya TPA Suwung. Gubernur Koster justru mengambil peran aktif dan terus konsisten dalam menata sistem pengelolaan sampah di Pulau Dewata demi menjaga kelestarian lingkungan. Gubernur Koster mengatakan lebih lanjut sejak awal menjabat sebagai Gubernur Bali periode 2018-2023, berbagai kebijakan strategis telah dikeluarkan dan salah satunya adalah Peraturan Gubernur Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kebijakan ini menjadi tonggak awal gerakan pengurangan sampah dari sumbernya. Langkah berikutnya ditandai dengan lahirnya Pergub Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber yang memperkuat pendekatan lokal melalui desa dan desa adat. Pada Desember tahun 2019, Gubernur Koster menggelar rapat koordinasi besar di Wantilan Pura Samuan 3 Gianyar yang melibatkan seluruh kepala desa dan bendesa adat se-Bali sebagai bentuk ajakan kolektif untuk bergerak bersama mengelola sampah dari tingkat desa. Tidak berhenti di kebijakan, Koster juga mengupayakan pengadaan fasilitas. Ia mengizinkan penggunaan lahan milik Pemprov Bali dan kawasan Tahura untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Denpasar. Bahkan dirinya aktif memperjuangkan dukungan anggaran dari pusat, yakni 110 miliar rupiah untuk pembangunan 3 TPST dan 100 miliar rupiah untuk TPS 3R di Denpasar dan Gianyar. Koster juga menerbitkan surat edaran SE nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali Bersih Sampah yang dicanangkan bersama Menteri Lingkungan Hidup. Gerakan ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di panggung terbuka Arde Chandra yang kembali melibatkan kepala desa dan bendesa adat. Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, Gubernur Koster membentuk tim percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber yang bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi di masyarakat termasuk ke hotel, restoran, pasar, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah. Upaya yang dilakukan Gubernur Koster ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya dalam isu pengelolaan sampah bukan sekadar retorika, tetapi dibuktikan dengan kebijakan, langkah konkret, dan koordinasi lintas sektor yang berkesinambungan dan konsisten demi menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Model pengelolaan sampah di Bali banyak mendapat dukungan pejabat pusat mulai dari DPR hingga Menteri. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah Provinsi Pemprov Bali dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Zulkifli Hasan menilai inisiatif Bali yang mulai meninggalkan praktik open dumping dan akan beralih ke teknologi modern seperti insinerator dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga adalah langkah maju yang sejalan dengan kebijakan nasional. Menurut Menko Pangan, pemerintah pusat tengah menyelesaikan revisi Perpres nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi lingkungan. Revisi ini akan membuka jalan bagi penggunaan insinerator dalam skala besar, terutama untuk daerah dengan timbulan sampah harian lebih dari 1.000 ton. Presiden juga akan membuat keputusan Presiden untuk memangkas birokrasi agar pembangunan insinerator bisa segera dilakukan. Untuk daerah dengan volume sampah sedang hingga kecil, Zulkifli mendorong optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu TPST dan tempat pengolahan sampah reuse recycle TPS 3R dengan pendekatan teknologi seperti RDF, kompos, dan maggot. Ia pun kembali menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga. Masyarakat didorong untuk memilah organik dan anorganik, mengurangi sampah sisa makanan, dan aktif berpartisipasi dalam skema pengolahan lokal.
Gubernur Koster menjelaskan bahwa Bali saat ini memprioritaskan pengelolaan sampah berbasis sumber, mulai dari pemilahan rumah tangga, dilanjutkan ke TPS 3R di tingkat desa atau kelurahan, dan TPST di tingkat kecamatan. Intinya selama 2 tahun ke depan, sembari menunggu payung hukum insinerator, Bali optimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber. Lokasi insinerator masih dikaji, tapi Bali butuh 6 bulan untuk perizinan dan 1,5 tahun untuk membangun. Gubernur juga menegaskan tidak ada izin untuk membuat TPA baru di Bali sesuai arah kebijakan nasional yang melarang open dumping. Inisiatif desa-desa seperti Punggul dan Taro yang sudah lebih dulu menerapkan pengelolaan mandiri sebelum adanya regulasi resmi juga diapresiasi. Tim Liputan Bali TV.